Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kajian kali ini bagaimana menggapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tahrim surat ayat 6. Ayat ini menegaskan kepada orang-orang yang beriman agar hidup di dunia ini bisa menyelamatkan diri. Dengan keimanannya, maka selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Ada malaikat penjaganya yang bersikap tegas, kasar, kejam, dan tidak pernah mengingkari dari perintah-perintah Allah. Ini memberikan satu peringatan kepada kita agar kita bersiap-siap diri untuk menjadi orang yang selamat, terutama keselamatan dari kebodohan. Banyak hal-hal yang kita lakukan dengan kebodohan menjadikan kita celaka, menjadikan kita rugi, menjadikan kita mendapatkan hal yang sia-sia, bahkan yang bernilai-nilai sangat kecil. Maka kita perbaiki, kita tingkatkan kemampuan kita, terutama di dalam memahami agama, supaya tidak sia-sia apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan dari materi, dari karir, dari ilmu ketika kita tidak paham agama. Harta yang berlimpah seakan-akan tidak bernilai. Maka dengan kita memahami agama, kita akan lebih tahu bagaimana melakukan hal-hal yang bernilai. Dengan kekuatan fisik kita, kita bisa mendapatkan nilai sholat yang berkualitas, bisa berjamaah, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan petunjuk agama, menjadikan harta kita lebih bermanfaat, menjadikan ilmu kita bermanfaat, menjadi karir kita bermanfaat. Inilah yang hendaknya kita hilangkan dari kelemahan dan kebodohan. Yang kedua, hindarkan dari kesalahpahaman. Karena dengan kita salah menyikapi, salah memahami, menjadikan muncul nilai-nilai fitnah, nilai-nilai kecurigaan, bahkan menjadikan diri kita sombong, ekstrim, dan tidak merasa kita menyakiti orang lain. Kebaikan-kebaikan orang yang dilakukan kepada kita dinilai hal-hal yang bernilai negatif. Ini karena adanya salah faham. Kesalahfaham tidak lepas daripada pengalaman ilmu dan pengalaman kegiatan. Hindarkan kita dari cinta dunia yang berlebihan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang kita tidak sukai justru bermanfaat, dan yang kita sukai bahkan menjadi kita celaka. Ini adalah misteri rahasia kehidupan. Maka janganlah kita terhanyut untuk mengejar dunia di luar kemampuan dengan memaksakan diri. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, fahamilah diri kita dengan memperbaiki diri kita. Tingkatkan rasa syukur kita, ikhlas kita, tawakal kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Az-Zumar 53. Kita meyakini bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita minta ampun. Ini kesempatan. Kita sadari kesalahan-kesalahan, kita perbaiki. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa bisa memahami dirinya, maka dia akan memahami Tuhannya dengan baik.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini adalah langkah-langkah kita untuk memahami diri kita bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk meraih satu kemuliaan-kemuliaan dan menghindarkan dari hal-hal yang menjadikan kita terseret di api neraka. Kemudian langkah yang kedua, hilangkan kegundahan, kesedihan, tahzan, kepanikan, keresahan. Ini yang disebut dengan konflik diri. Kenapa terjadi ini? Maka kita perlu tingkatkan akidah kita, syariah kita. Untuk apa? Agar kita bisa melakukan yang terbaik. Akhlak kita. Ini akhlak kita inilah yang mengantarkan kita menjadi orang yang lebih tenang, lebih tegar. Maka kita upayakan untuk bisa memahami diri bahwa hidup ini tidak lain adalah untuk menikmati nikmat-nikmat Allah dengan cara yang benar dan cara yang baik. Fa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang fadhu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wastaghfirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 159. Kalau kita bersikap tidak baik, keras, kasar kepada masyarakat, maka kita tidak mendatangkan nilai-nilai manfaat. Artinya kita kerugian dari pahala-pahala yang besar. Mereka tidak akan bisa menyakiti diri kita. Mereka tidak akan bisa merebut rezeki kita. Mereka tidak menghalangi diri kita untuk menggapai keinginan-keinginan. Hanya perasaan kita saja. Karena sesungguhnya semuanya sudah dimanage oleh Allah, sudah menjadi ketentuan-ketentuan Allah, maka janganlah kita mencurigai mereka. Dengan logika kita, maka kita lebih banyak mengedepankan iman. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabruha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Maka semua yang terjadi di muka bumi ini sudah ada dalam ketentuan Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah tidak ada masalah. Untuk apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya engkau tidak bersedih sesuatu yang sudah di tangan lepas atau sudah kita miliki tiba-tiba harus hilang, harus habis, harus berubah. Yang tadinya banyak harta berubah dengan sedikit, kaya jadi miskin, pejabat turun jabatan, posisi bagus, hilang posisi. Inilah supaya kita tidak bersedih hati. Wala tafrahu bima atakum. Dan kita tidak berbangga yang menjadikan kita sombong dengan keberhasilan, dengan prestasi. Tapi semuanya menyadarkan bahwa ini semata-mata adalah kasih sayang Allah, pemberian Allah, rezeki Allah. Kemudian yang ketiga, kita menyiapkan diri untuk selalu bersungguh-sungguh. Kesempatan di dalam hidup ini, di mana hidup ini adalah waktu yang sangat singkat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan ini adalah sementara sifatnya. Maka kita gunakan sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan? Manfaatkan semua potensi yang ada dengan penuh rasa syukur. Artinya semua dijadikan nilai-nilai pahala. Kita semangatnya semua bernilai pahala. Sehingga hati kita tidak resah. Hati kita tidak hanyut. Hati kita selalu semangat. Jadikan rezeki yang sudah kita dapatkan besar maupun kecil, banyak ataupun sedikit, untuk lebih dekat kepada Allah. Jangan karena rezeki kita sedikit kita tidak dekat. Justru ini semuanya sudah diperhitungkan oleh Allah yang terbaik untuk kita. Sehingga kita rasa husnuzon terus meningkat. Kemudian yang ketiga, kemudian kita meningkatkan ilmu, kemampuan, dan pengalaman. Kita asah otak semua, supaya kita bisa menjadi orang khairun nas, anfa'uhum linnas. Kemudian yang keempat adalah kita bersungguh-sungguh, bersemangat untuk menyelamatkan keluarga dan umat. Terutama keluarga kita. Berilah ketauladanan, bimbinglah mereka, ajarkan mereka untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang taat,
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mengajak mereka dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu bukan kita banyaknya bicara, tapi supaya bagaimana dia faham, tersentuh, dan mau ikut, dan mau melakukan suatu kebaikan. Ini yang kita lakukan selama dengan keluarga kita dan umat kita, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.